Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Selendang Merah yang memasuki part yang ke-8. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Di sebelahnya wanita tua misterius itu kembali muncul, ekspresinya terlihat berbeda. Ada segelas pandangan iba yang terlihat, ada juga terbesit senyuman yang terlihat terpaksa. Pak Emil tidak menghiraukan kehadiran si wanita tua dan terus membawa tubuh kecil Bimo. Bersamaan dengan itu, air gelap di depannya mulai surut. Tapak anak tangga kecil muncul di bawah peron tempat mereka berdiri sebelumnya. Pak Emil pun berjalan menyusuri jalan yang menuntunnya menuju ke jantung Pakunjaran Sewu. Suara tiap langkah kaki Pak Emil menggema di dalam ruangan rahasia Pakunjaran Sewu. Ruangan yang dibangun dari batuan berwarna kecoklatan itu kini dipenuhi oleh lumut hitam yang berbau busuk. Sumber cahaya yang ada hanyalah cahaya kameraan yang menerangi ujung jalan yang Pak Emil lalui. Di hadapan Pak Emil terlihat sebuah ruangan bulat yang diapit oleh tiang-tiang batu yang melingkar. Dari kejauhan langit-langitnya yang menjulang tinggi tidak terlihat. Di tengah-tengah ruang itu ada sebuah kursi kayu berwarna hitam dengan ukiran menyerupai akar pohon yang berbelit terletak di tengah-tengah anak tangga kecil yang melingkarinya. Dari atapnya cahaya merah itu bersinar paling terang. Koridor menuju kursi tahta Sri Kandi dipenuhi dengan bayang-bayangan hitam yang bergerak sambil mengeluarkan suara-suara pekikan mengerikan yang terdengar lemas. Bayangan yang terlihat tersiksa dan juga terjebak di dalam ruangan itu. Sri Kandi duduk dengan anggun seraya menjelangkan kaki. Tangan kanannya menopang dagu, senyum tipis pun terpancar dari wajah cantiknya. Di kedua sisinya, Aji dan juga seorang pengikut kecil lain berdiri mendampingi sang ratu Pakunjaran Sewu. Aji terlihat berdiri dengan tidak tenang, meskipun tidak tampak lagi luka-luka di tubuhnya. Sosoknya yang selalu terlihat gembira di atas penderitaan orang, kini hanya terus berdiri tertunduk serupa dengan pengikut di sebelahnya. Pak Emil melirik ke kedua sisi dengan cepat. Di kedua sisi lantai di depan tahta Sri Kandi terlihat tubuh dua anak kecil yang tidak sadarkan diri. Tinfa dan juga Zaki tergeletak tidak berdaya. Suara langkah Pak Emil berhenti menggema. Dia sudah berdiri di hadapan Sri Kandi. Di gendongannya, Bimo masih tidak sadarkan diri, sedangkan Pak Emil terus menunduk sopan, menunggu sang ratu untuk mempersilakannya mendekat. "Terima kasih abdiku," ujar Sri Kandi sambil tersenyum. "Kamu sekarang boleh menghadap ratumu." Pak Emil menengadah dan juga mendapati senyuman masih terpampang di wajah Sri Kandi. Senyum yang Sri Kandi tampilkan selalu mengingatkan Pak Emil pada senyuman rubah licik yang berpadu dengan paras cantiknya. Senyum itu bisa membuat semua lelaki terkecoh. Saat ini Pak Emil pun terbuai kecantikan sang ratu Pakunjaran Sewu. Sri Kandi berdiri dari tahtanya. Dengan segera, Aji menawarkan tangannya untuk menuntunnya, tetapi Sri Kandi menolak mentah-mentah. Dia memberikan tangannya kepada abdi yang lain. Ragu-ragu, abdi yang lain segera mengelurkan tangan dan mendapati Sri Kandi memberikan senyum penuh arti kepada Pak Emil. Dengan langkah anggun dan juga gemulai, Sri Kandi berjalan ke arah Pak Emil. Pak Emil yang terlihat terkesima menurunkan tubuh Bimo dengan hati-hati ke lantai batu. Kedua matanya tidak pernah lepas dari wajah Sri Kandi. Dia terpukau pada kecantikan yang dipancarkan Sri Kandi. Sri Kandi berjalan semakin dekat hingga wajahnya nyaris bersentuhan dengan wajah Pak Emil. "Sesuai janji, aku akan menyatukanmu dengan adikmu lagi." Pak Emil masih berdiri terpatung dan hanya mengangguk pelan. Di kedua tangannya, kuku-kuku Sri Kandi perlahan mulai tumbuh panjang. Senyum licik itu kembali muncul di wajahnya.
Dia tertawa puas. Menjadi abdi Ratu Pakujaran Sewu berarti menjadi satu nyawa dengannya. Nyawa adikmu dan nyawaku adalah jeratan tali yang tidak bisa terpisahkan. Kamu akan bertemu dengannya mungkin di alam sana, karena di hadapanmu Ratu Abdi ini akan terus terjaga. Menggelikan, aku kira kalian datang sebagai utusannya, tapi kini kalian semua bertekuk lutut di hadapanku. Ratusan tahun lamanya, tapi wanita jalang itu masih tidak bisa menempelkan satu kukunya ke gedung ini. Kalian para manusia memang selalu berjuang dengan gigih. Hal yang membuat semua ini jadi lebih menyenangkan. Sangat disayangkan seandainya aku bisa mendapatkanmu satu dekade lalu. Mungkin bukan cara ini yang aku tempuh. Kuku berwarna hitam Sri Kandi kini telah tumbuh hingga mencapai betisnya. Dia mengangkat tangan dan juga menjilat kuku hitamnya. Untungnya masih banyak cara untuk menikmatimu. Ekspresi Sri Kandi terlihat berubah. Kali ini senyum yang terpancar di wajahnya sedikit berbeda. Bukan senyum menyimpan kebohongan yang dia perlihatkan. Senyuman ini mungkin senyum kejujuran yang nyaris tidak pernah diperlihatkan oleh Sri Kandi. Senyum yang memperlihatkan watak aslinya yang menikmati setiap detik ketidakberdayaan mangsa di depannya. Berhenti, ujar suara penuh wibawa yang kini menggema ke seluruh isi ruangan. Sekejap senyum di wajah Sri Kandi hilang dan berubah menjadi kebingungan. Dia segera mundur, lantas mengamati ruang di sekitarnya. Matanya melotot sambil terus melirik mencari sumber suara yang dia kenal dan dia takuti. Butuh waktu berabad-abad agar aku bisa sampai di sini, ujar suara itu. Hari ini semuanya akan kuakhiri. Sri Kandi masih terlihat kebingungan mencari asal muasal suara itu. Siapa itu? Siapa di sana? Suara wanita itu tidak lagi terdengar sehingga Sri Kandi mendengus marah. Keluar atau akan aku cabik-cabik dia sekarang, ujar Sri Kandi sambil menempelkan kuku tajamnya ke leher Pak Emil. Dia ada di dalam sihirku. Cuma aku yang bisa membebaskan dia. Suasana ruangan kembali hening. Kini terdengar suara langkah-langkah perlahan yang semakin dekat. Kamu pikir aku main-main? Ancam Sri Kandi lagi. Bukankah itu yang sudah kau lakukan? Tanya suara itu. Beratus-ratus tahun lamanya, dengan kekuatan yang tidak pantas kamu punya, mempermainkan nyawa-nyawa manusia yang tidak berdosa di sekitarmu. Semuanya untuk terus menunjukkan penampilan palsu. Siapa kamu? Apa yang kamu tahu? Teriak Sri Kandi lagi. Akulah yang mengetahui semuanya, rahasiamu dan juga rasa takutmu hingga masa lalumu. Mata Sri Kandi terlihat melotot mendengar kata-kata barusan. Ratu Pakujaran Sewu yang selalu menebarkan teror kini merasakan ketakutan mulai menggerayangi jiwanya. Akulah awal semua ini dan aku akan menebusnya hari ini. Wanita tua misterius itu tiba-tiba muncul dari balik bayang-bayang di ujung ruangan. Dia berjalan penuh wibawa melalui lorong di depan singgasana Sri Kandi. Kamu? Tanya Sri Kandi dengan nada gemetar. Kamu tidak seharusnya bisa masuk ke sini. Kalau tidak ada yang mengundangmu ke sini, kamu tidak bisa masuk ke dalam wilayah kekuasaanku. Wanita tua itu masih berjalan perlahan, senyum puas tersungging penuh di bibirnya, menikmati kebingungan yang ditunjukkan oleh Sri Kandi. Kamu sudah semakin lemah, keserakahanmu melahapmu dari dalam. Suara para wanita itu terdengar penuh percaya diri. Dan aku tidak pernah memaksa untuk masuk. Kamulah yang membawa aku masuk ke sini, ujarnya sambil memandang Tinfa, Bimo, dan Saki yang tidak sadarkan diri. Merekalah abdiku untuk hari yang kujanjikan ini. Kamu tidak akan mengundang abdi tanpa tuannya, kan? Sri Kandi terlihat semakin kebingungan. Dia mengibaskan kedua tangan tidak beraturan, terlihat frustasi. Semua alat itu, juga perbuatanmu, pola itu, tusuk konde itu, tanya Sri Kandi menempatkan kedua tangannya di dekat pipi. Siapa kira ilmuku yang lemah membuatmu tidak bisa merasakan kehadiranku dalam alat-alat itu? Butuh waktu lama hingga aku menjadi tua renta agar aku bisa mengelabuimu. Sri Kandi, sang ratu Pakujaran Sewu.
Cara bicara wanita itu terdengar meremehkan. Sekarang orang-orang akan kembali tahu sosok aslimu, ancam si wanita tua. Nama aslimu, jangan kau sebut, ancam Srikandi cepat. Jangan, wajah cantiknya sesaat dipenuhi urat hitam dan bekas luka di kedua pipi. Matanya yang hitam kemudian menguning, giginya yang putih dan rapi menjadi gigi runcing yang tajam dan juga hitam. Aku mohon jangan, katanya sekali lagi. Perlahan urat di wajahnya hilang berubah menjadi wajah cantik. Aku tidak mau lagi mendengarnya. Jangan. Srikandi kini terlihat terguncang dan putus asa. Si wanita tua terlihat tidak goyah. Permohonan dari Srikandi pun tidak dihiraukan. Kamu telah merebut apa yang aku hargai lebih dari nyawaku. Aku yang dahulu kala dikenal sebagai Dayana, kini terdampar di dunia ini dengan wujud ini, Aji Adi Wilaga. Sang Ratu Pakujaran Sewu terlihat murka. Kedua matanya melotot begitu besar mendengar nama yang terlontar dari mulut Dayana. Kedua tangannya yang bergetar penuh emosi diangkat di depan tubuhnya. Kabut emosi membuatnya lupa akan keberadaan Pak Emil. Srikandi mengunuskan kuku panjangnya menuju tubuh Dayana. Tubuh tua Dayana hanya bergerak perlahan, sosoknya masih terlihat tenang. Dengan mudah tubuhnya melayang mundur menghindari amukan membabi buta yang diberikan Srikandi. Serangan penuh amarah Srikandi dia elak satu persatu. Sementara itu, setiap gerakan elok bagai penari yang ditunjukkan Dayana membuat emosi Srikandi semakin meninggi. Mereka berdua kini mengitari singgasana Srikandi membuat Aji dan juga Adi melompat menghindar. Keduanya berlarian takut mengenai serangan dari tuannya sendiri. Ya, serangannya yang terus bisa dihindari membuat Srikandi mulai curiga. Dia menangkap pandangan Dayana yang tidak tertuju padanya. Srikandi sontak menoleh ke belakang dan juga melihat Pak Emil yang baru saja berdiri mematung. Kini telah berada di dekat Tinfa. Sementara itu Bimo sudah berada di sebelah Zaki. Dari balik punggung Bimo, Srikandi bisa melihat dia sedang menuangkan cairan bening yang berkilap dari sebuah kantong kecil ke dalam mulut Zaki. Di seberangnya, Pak Emil melakukan hal yang serupa kepada Tinfa. Kalian semua mengelabuiku, teriak Srikandi penuh amarah. Di kedua sisi, Aji dan juga Adi berdiri terdiam menunggu perintah. Kamu, panggil Srikandi kepada Pak Emil. Kamu tidak terbuai oleh pesonaku. Pak Emil memperlihatkan kalung yang dia kenakan. Kalung dengan rantai hitam berkilap tidak bermata. Tidak akan pernah, jawabnya tegas. Hanya dengan pandangan sekilas Srikandi segera mengetahui asal kalung yang Pak Emil kenakan. Dia berbalik ke arah Dayana. Kamu melindungi orang yang meninggalkan adiknya sendiri, teriak Srikandi sambil tertawa heran. Aku tidak bisa menyelamatkan semuanya, tapi hari ini dia berhasil menuntun siswa-siswanya hingga ke sini. Srikandi kembali berbalik dan juga berkedip memperlihatkan mata kuning bagai ular. Dia memandang ke arah Bimo seraya berkata, Bimo, aku tahu kamu tidak pernah sepenuhnya mempercayainya. Aku masih bisa memberimu apa yang kamu mau. Bimo tersenyum melihat langkah putus asa Srikandi. Ratu Pakujaran Sewu, gak bisa bedain mana yang bohongin dia, ujar Bimo dengan nada congkak. Pak Emil berbohong di depan pengawasanmu. Aku sebagai muridnya tahu dia bukan guru matematika. Aku akhirnya tahu kalau dia ada di pihak kita. Srikandi hanya melotot mendengar penjelasan Bimo. Kamu pikir aku peduli? 4 manusia dan juga 1 bidadari yang jatuh tidak akan membuat hasilnya berbeda. Srikandi mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, selendang yang tersema di bahunya mulai bergerak dan memanjang. Selendang merah itu terbentang semakin lebar dan meliuk-liuk, membuat mereka terkepung dikelilingi pembatas berwarna merah darah. Zaki dan juga Bimo berlari, lantas berlindung di balik kedua tiang yang mengapit singgasana Srikandi. Berbeda dengan Pak Emil dan juga Tinfa yang bersembunyi di belakang singgasana Srikandi. Aku mungkin melemah,
Tapi jelas aku lebih kuat dari kalian. Sri Kandi mengayunkan tangan kanannya. Dalam sekejap selendang di sekitarnya mencapai Dayana hingga tidak bisa lolos. Sri Kandi melayang mendekat dan mencekik Dayana begitu erat. Selama selendang ini di sisiku, aku dan juga daerah kekuasaanku tidak akan goyah, katanya menatap tajam pada Dayana. Zaki mengintip dan juga segera kembali bersembunyi di balik tiang. Apa yang terjadi? Tanya Zaki yang masih kebingungan. Pertarungan terakhir untuk memusnahkan Sri Kandi, jawab Bimo. Zaki menatap Bimo masih setengah tidak percaya. Dari sudut mata dia bisa melihat bayangan di depan mereka bergerak. Saat itu juga Zaki menengok mendapati bayangan di tembok bergerak mendekat. Bimo dan juga Zaki langsung berlari dari satu tiang ke tiang lain, berusaha berlindung dari kejaran bayangan. Keduanya terus mengangkat kelereng yang mereka punya, membuat bayangan yang mengejar selalu selangkah di belakang mereka. Dari belakang, tiba-tiba terdengar suara teriakan Aji yang melompat dari atas singgasana Sri Kandi dan menerkam Bimo dan Zaki. Beruntung, tangan Bimo yang terayun membuat kelerengnya tepat berada di depan taring Aji. Dalam sekejap tubuh Aji oleng dan terguling ke samping. Namun rupanya Aji tidak ingin menyerah sampai di situ. Dia kembali menyerang bagai anjing gila yang terus mencari celah. Taring-taring kuningnya ditonjolkan, bahkan badannya membungkuk. Kedua tangannya selalu bersiap memberikan luka dalam yang bisa berakibat fatal. Pak Emil dan juga Tinva berlari keluar dari tempat persembunyian mereka. Tinva dengan tangkas menghalau terjangan Aji. Berkat kepiawaiannya, dia mengayunkan tusuk konde panjangnya untuk menangkis serbuan Aji. "Pak, kok bisa gini, Pak?" tanya Bimo sambil mengalihkan pandangan pada Dayana yang masih berjuang keras meloloskan diri. "Bukannya nenek itu lebih sakti daripada Sri Kandi?" tambah Bimo. "Bapak juga tidak tahu," jawab Pak Emil memandang Dayana. "Awas!" teriak Zaki kepada Pak Emil. Pak Emil menengok ke belakang. Tubuhnya segera melompat ke samping menghindari tangan-tangan hitam yang muncul dari air yang mulai menggenangi sisi ruangan. "Tin, awas!" teriak Bimo. Tinva melompat dengan gesit menghindari tangan-tangan yang sudah menyentuh ujung sepatunya. Dengan langkah ringan, Tinva menaiki tangga kecil itu menuju singgasana Sri Kandi seraya menebas tangan-tangan yang merambat dan mencoba menyentuhnya menggunakan tusuk konde. "Tangan apa ini?" tanya Tinva. "Hindarin aja," balas Zaki. Tinva bergerak mundur hingga berdiri di pegangan singgasana Sri Kandi. Perhatiannya teralihkan oleh cahaya merah menakutkan yang bersinar dari atas langit-langit. Tinva berdiri di kursi singgasana dan menengadah ke atas. Dia terlihat terkejut. "Bim!" teriak Tinva. Bimo yang masih sibuk menghindari tangan-tangan hitam di depannya segera menengok. Sosok Tinva kini sudah terbalik. Kakinya diseret oleh kain yang muncul dari atas langit-langit. Pak Emil meraih tusuk konde di tangan Zaki dan segera berlari mengejar. Dengan sekuat tenaga, dia melompat dan juga menancapkan tusuk konde itu ke selendang yang mencoba menarik Tinva ke atas. Pegangan di kaki Tinva lepas. Pak Emil melompat ke depan dan juga menangkap tubuh Tinva. Keduanya jatuh di pinggir singgasana dan mengerang kesakitan. Kelereng yang Pak Emil pegang pun keluar dari sakunya. Dengan terburu-buru Pak Emil meraihnya dan kembali memasukkan pada saku. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Pak Emil. Sebelum Tinva sempat menjawab, terdengar teriakan kesakitan Sri Kandi di depan singgasana. Kepalanya berputar hingga menghadap sepenuhnya ke belakang. Dia melihat kain yang teruntai dari langit-langit robek. "Berani-beraninya kalian?" Melihat Zaki yang kembali terpisah dari Tinva, Aji kemudian tersenyum gembira. Dia tidak menyanyiakan kesempatan itu untuk kembali menyerang. Di seberangnya wujud Sri Kandi berubah sangat cepat. Urat-urat hitam kembali muncul memenuhi wajahnya. Bahkan giginya mulai menghitam dan kulitnya berubah menjadi pucat. Rambutnya yang terikat rapi itu ikut terjuntai panjang menyentuh lantai. Mulut Sri Kandi menganga lebar bagai ular lapar
yang bersiap menyantap semua yang ada di depannya. Lehernya terulur panjang. Kini kepalanya menggeliat di tanah bagai ular. Kedua kaki dan juga tangannya merangkak ke tanah. Sedangkan di belakangnya ada Dayana yang masih terkekang selendang Sri Kandi. Saki menyadari terlebih dahulu serangan Sri Kandi. Dengan keras dia mendorong tubuh Bimo ke balik tiang terdekat. Sedangkan dia sendiri berdiri pasrah sambil memejamkan mata. Cairan hitam terciprat ke depan singgasana Sri Kandi. Tubuh Aji melayang dan juga terguling tepat di depan kaki Saki dengan kondisi badan yang nyaris terbelah dua. Sri Kandi meludah ke lantai, membuang bagian tubuh Aji yang menempel di giginya. Di sisi lain, Bimo jatuh terduduk di balik tiang. Di hadapannya wajah Saki yang penuh bercak hitam terlihat terkejut. Mulutnya terengang lebar melihat pemandangan menyeramkan itu. "Ki," panggil Bimo terhenti melihat pemandangan yang berasal dari balik tiang. Di sana Aji tampak meronta-ronta dengan mulut yang mengalirkan darah hitam. Selain itu jarinya tampak bergerak lemas, bahkan bagian tubuhnya yang berlubang terlihat mulai lenyap. Bagian kertas yang terbakar luka itu menghitam dan mulai menyebar ke seluruh tubuh Aji. "Kak Andi?" Saki terlihat kebingungan menyaksikan tubuh kakaknya perlahan hilang. "Kamu yang pertama," ujar Sri Kandi. Matanya yang kuning itu berkilat terlihat menikmati keterkejutan Saki. Sri Kandi melata dan juga mengangkat kepalanya tepat di depan Saki. Lidahnya terjulur panjang nyaris menyentuh lantai. "Sudah waktunya kamu menggantikan kakakmu," ujar Sri Kandi sambil tersenyum. Dari langit-langit turun kubalan selendang merah. Selendang itu terbuka bercabang menjadi 6 bagian. Di tengah-tengahnya terlihat bagian bulat yang bersinar, sekilas menyerupai bola mata. Keenam cabang selendang terlihat berpusat dari lubang itu. Selendang itu mulai melayang mendekati Sri Kandi dan perlahan kubalan kain berubah menyatu dengan tubuh Sri Kandi. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Keenam cabangnya menjelma menjadi bagian yang berbeda. Sepasang menyatu dengan tangan Sri Kandi. Sepasang membentuk menyerupai kedua tangan yang tumbuh dari punggung Sri Kandi. Dan sepasang lagi, yang lainnya itu berubah bentuk menyerupai ular yang meliuk-liuk di tanah mencari mangsa. Bola mata besar itu lenyap seketika. Pada saat bersamaan muncul mata ketiga di dahi Sri Kandi. Mata kuning yang berkilap menyerupai kedua mata ular Sri Kandi. Perjuangan Dayana akhirnya membuahkan hasil. Di sela kesibukan Sri Kandi yang menunjukkan perubahan, Dayana menggunakan kesempatan ini untuk meloloskan diri. Sosoknya pun melayang mendekati Sri Kandi, melemparkan untaian kalung mutiara yang bersinar merah terang. Salah satu tangan yang tumbuh dari punggung Sri Kandi menampik kalung itu hingga butirannya berserakan di lantai. Namun luka yang diderita tangan Sri Kandi sepertinya tidak begitu mempengaruhi. "Giliranmu akan tiba nanti," ujar Sri Kandi. Kedua selendang yang menjelma menjadi ular kini melata menuju ke arah Dayana. Dengan cepat ular jadi-jadian berwarna merah kecoklatan itu melilit tubuh hingga mulut Dayana dengan erat. Dayana masih terlihat mencoba memberontak. Hanya suara yang tersumbat yang terdengar di tubuh ular bersisi gelap itu. Pak Emil dan juga Tinva masih bersembunyi di balik singgasana Sri Kandi. Keduanya menutup mulut masing-masing dengan kedua tangan. Sosok Sri Kandi yang kini menyerupai monster membuat mereka terkejut. Dengan hati-hati, dari balik singgasana Pak Emil mengintip. Sri Kandi kini sudah berdiri di belakang tiang tempat Bimo bersembunyi. Salah satu ular jadi-jadiannya merayap bersiap menerkam Bimo dari belakang. "Kita harus lari ke arah berlawanan," bisik Pak Emil. Melihat situasi di depannya, Pak Emil kembali bersembunyi di balik singgasana. Dia menatap Tinva yang kini memejamkan matanya. Dengan gemetaran, Tinva mengangguk. Terlihat jelas rasa takut yang dia rasakan sudah memuncak. Tusuk kendi itu ditinggalkan di lantai. Kali ini, tekanan di dalam ruangan terasa lebih hebat daripada tekanan yang mereka rasakan di dalam kamar hantu Lina. "Hitungan ketiga," bisik Pak Emil.
1, 2, 3. Teriak kepala Sri Kandi di depan mereka. Tinva berteriak ketakutan. Pada waktu bersamaan, Pak Emil segera mengayunkan tusuk konde yang dia raih dari lantai ke arah wajah Sri Kandi. Tusuk konde itu menancap di lidah Sri Kandi yang terjulur panjang. Dia berteriak kesakitan dan menggeliat. Darah hitam mengalir dari lidahnya. Kini leher panjangnya terulur ke atas langit dan Sri Kandi mengeluarkan pekikan tinggi yang menggema di seluruh gedung Pakujaran Sewu. Sri Kandi menarik dan juga melemparkan tusuk konde yang tertancap di lidahnya. Darah hitam lengket yang menjijikan pun memenuhi mulut Sri Kandi. Setelahnya Sri Kandi menatap Tinva dan juga Pak Emil sambil tersenyum. "Aku akan menikmati saat kalian membayar luka yang aku derita nanti," ucap Sri Kandi dengan nada keji. Pak Emil segera menggenggam tangan Tinva dengan erat. Keduanya berlari sekuat tenaga dari pintu keluar. Dia menengok ke belakang memandang kepala Sri Kandi yang terjunjung tinggi hingga mengamati. Senyumannya puas terpampang di wajahnya Sri Kandi. Langkah Pak Emil terhenti cepat. Hilang sudah jalan yang dia lalui sambil menggendong tubuh Bimo. Koridor menuju jalan keluar kini sudah tergenang dengan air hitam. Dari dalam air, tangan-tangan hitam muncul dan menggapai langit-langit. Ya, kali ini tangan-tangan hitam itu dengan mudah mencapai daratan kering. Perlahan sosok tubuh tangan tidak bertuan itu mulai terlihat. Tubuh busuk berbalut baju comang-camping. Tubuh dari para korban ruang siksa di dalam Pakujaran Sewu. Pak Emil menengok ke belakang. Sri Kandi mulai berjalan merayap mendekat. Ular yang tumbuh di belakang punggung Sri Kandi kini merayap menampilkan taring-taring panjangnya di hadapan Pak Emil. Di depan jalan yang ingin dilewati berdiri mayat hidup penuh dengan bulir hitam di sepanjang tubuh yang mengering menyerupai mumi. Mereka mengerang dan juga memperlihatkan rongga mata kosong yang menampilkan masa depan Pak Emil dan juga Tinva saat ini, kegelapan di dalam Pakujaran Sewu. Dari balik tempat persembunyiannya, Bimo tidak berdaya melihat teman-temannya dan juga Pak Emil kini ada di dalam genggaman Sri Kandi. Pak Emil dan juga Dayana ia dililit oleh ular jadi-jadian yang terus melirik mengawasi setiap sudut ruangan itu. Tinva dan juga Zaki ada dalam genggaman tangan Sri Kandi. Sri Kandi berbalik, wajahnya tersenyum gembira memandang Dayana. Dia memandang ular yang melilit Dayana, memberi perintah agar sang ular melepaskan lilitan dari wajah Dayana. Napas Dayana kini terdengar amat berat, wibawa yang dia tunjukkan sudah hilang. Kini sosoknya terlihat bagai orang tua renta yang nyaris kehilangan nyawa. "Semuanya sudah hampir berakhir," ujar Sri Kandi. "Keputusan yang salah untuk kamu keluar dari persembunyian kumuhmu dan datang ke sini. Anak-anak kecil ini orang tidak berguna itu." Sri Kandi memandang Pak Emil. "Permainan kucing dan juga tikus ini akan kuakhiri," lanjut Sri Kandi. Tubuh Sri Kandi kini menyentuh lantai. Dia meraih tali untayan kalung yang dilempar oleh Dayana ke arahnya. Kalung yang bersinar terang itu diangkat di depan wajahnya. "Inikah benda yang membuatku kesulitan mendekati mereka?" tanya Sri Kandi kepada Dayana. "Sangat sedih. Benda lemah ini jadi harapan terakhirmu untuk melindungi pengikutmu. Perhiasan yang sengaja aku tinggalkan ratusan tahun yang lalu." Tubuh Sri Kandi kini berada tepat di depan Dayana yang masih terdiam. "Bertahun-tahun kamu mencoba mencapai singgasanaku sampai berakhir sia-sia. Bahkan sekarang pun dengan cara licik yang kini menjadi senjata makan tuan. Semua pengikutmu ada dalam genggamanku." Sri Kandi bergerak menuju ke arah Pak Emil. Wajah Pak Emil dibalut oleh pasangan ular jadi-jadian yang melilit Dayana. Tangannya meraba wajah Pak Emil hingga kuku-kuku tajamnya tidak sengaja menyentuh pipi Pak Emil, meninggalkan luka di pipinya. "Maaf, setelah semua ini nasibmu akan berakhir dengan buruk. Tidak ada penebusan dosa atas dosa-dosamu.
ucap Sri Kandi sambil memandang ke arah Adi yang sedari tadi hanya berdiri diam. Perlahan, tangan Sri Kandi turun mencapai leher Pak Emil. Dia tersenyum memandang Adi yang hanya diam tanpa ekspresi. Kuku tajamnya kini tertuju ke arah jakun Pak Emil, merasakan air liur yang Pak Emil telan di tengah ketakutannya. Kali ini senyum sadis dia tunjukkan kepada Pak Emil. Dengan kasar Sri Kandi menarik kalung di leher Pak Emil meninggalkan luka gores yang memanjang di lehernya. Tinfa dan juga Zaki berteriak dari balik balutan kain yang menutupi mulut mereka. Mereka meronta-ronta sekuat tenaga. Tinfa memandang penuh permohonan kepada Sri Kandi. Zaki menatap Sri Kandi penuh amarah. Keduanya kini hanyalah butiran debu yang tidak Sri Kandi hiraukan. Sri Kandi memelikan badan, tidak menghiraukan batuk tertahan Pak Emil yang terlihat kesakitan. "Ini rambutmu," ujar Sri Kandi setelah mengamati kalung Pak Emil. "Rambut selendang perhiasan. Kesaktianmu tidak ada batas." Sri Kandi kembali memandang Dayana. "Dahulu kala, tidak mungkin aku ada di posisi ini. Sekarang mungkin akan lebih baik kalau aku menyantapmu sekaligus dan mendapatkan semua rahasia bidadari dan juga langit," ujar Sri Kandi terdengar gembira. Sri Kandi mulai membuka mulutnya lebar-lebar, bersiap menyantap Dayana hidup-hidup. "Apa? Ada kata-kata terakhir sebelum kamu bersatu denganku?" tanya Sri Kandi. Dayana tertunduk sejenak. Dia kemudian memandang Sri Kandi. Nafasnya terdengar berat, tetapi masih ada nyala semangat di kedua matanya. Dia menatap Pak Emil yang kini sudah tertunduk tidak sadarkan diri. Darah masih terus mengalir dari luka di lehernya. Atau ini semua akhir dari perjuanganmu yang sia-sia? Dayana tersenyum dan tertawa keras, sehingga Sri Kandi terlihat marah melihat reaksinya ini. "Kebijaksanaan yang kita dapat dari langit tidak akan pernah bisa kau dapatkan dengan keserakahanmu," ucap Dayana. "Harapanku dari awal bertumpu pada mereka semua, terutama salah seorang anak, bukan sosok tua renta yang sudah tercemar oleh dengki dan dendam duniawi ini." Sri Kandi terlihat kebingungan mencoba mencerna arti dari kalimat yang Dayana sampaikan. Tubuhnya segera mendekat. Mulut lebarnya kembali terbungkam. "Bicaralah, wahai kau wanita hina. Apa yang kamu mau?" tanya Sri Kandi yang terlihat panik. "Aku menaruh harapanku kepada kemurnian hati seorang anak yang bisa melihat sosok asliku." Kedua mata Sri Kandi melebar keheranan. Kalimat yang dia dengar terdengar semakin tidak masuk akal. "Apa kamu gila?" tanyanya. Dayana kembali tersenyum dengan penuh keyakinan saat menyadari kebingungan lawannya. "Jatuhkan senjata itu, Bimo. Kamu tidak membutuhkannya," ujar Dayana. Bimo terkejut dan juga keluar dari tempat persembunyiannya. Sejak tadi dia menggenggam erat tusuk konde yang Sri Kandi lempar. "Beritahu aku, apa yang kamu lihat di depan matamu itu, Bimo?" Bimo memandang Dayana bingung. Dia melihat tubuh Pak Emil yang sudah tergantung lemas dalam cahaya remang-remang. Di ruangan itu, dia bisa melihat tubuh Pak Emil sudah memucat. "Kamu bisa menyelamatkannya dan semua teman-temanmu," ujar Dayana mengetahui kekhawatiran Bimo pada nasib yang lain. "Tidak akan terjadi," tegas Sri Kandi yang segera merayap cepat mendekati Bimo. Tangan kanannya bersiap menebas leher Bimo. "Anak remaja laki-laki," ujar Bimo lirih. Sekejap Sri Kandi menghentikan serangan. Tangannya yang terangkat berdiri di udara, disusul tatapan tidak percaya mendengar kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Bimo. Dayana tersenyum lebar, lebih tepatnya senyuman kemenangan. "Biar bagaimanapun wujudmu yang terlihat di dunia, akan ada orang yang bisa melihatmu sebagaimana sosokmu yang berusaha kamu sembunyikan di balik pengorbanan nyawa-nyawa tidak berdosa itu." Bimo mengangkat tangan kanannya. Perlahan Sri Kandi menurunkan tangan kanan di luar kemauannya, sampai akhirnya kedua tangan mereka bertemu. Sejenak Bimo menatap lurus ke depan,
tepat pada mata Sri Kandi. Saat itu juga Sri Kandi terdiam ternganga. Mata ketiganya yang sedari tadi selalu mengawasi tiap gerak-gerik di dalam ruangan perlahan menutup. Warna kekuningan di mata Sri Kandi mulai memudar berganti warna kehitaman. Pemandangan yang Bimo lihat kini mulai bisa terlihat oleh semua orang yang berada di ruangan. Sosok yang tersembunyi di balik balutan selendang penuh darah yang menjadi asal-usul Pakunjaran Sewu, sosok asli Aji Adiwilaga. Ratusan tahun lalu, suara napas yang terengah-engah terdengar kencang. Degupan detak jantung di dalam dada terasa begitu menggelora. Aku memandang ke atas langit. Bulan purnama bersinar dengan indah di langit penuh bintang. Langkahku percepat, malam bulan purnama ini tidak boleh aku lewatkan. Para penduduk kota yang sedang berdoa bersama merayakan hasil panen berlimpah, serta cuaca yang cerah dan berbintang, semuanya bergabung menjadikan malam ini sangatlah sempurna. Seiring langkah tubuhku bisa merasakan semilir angin yang mulai berhembus, aku pun mulai berjalan menunduk lebih waspada. Setelah melalui hutan penuh semak berduri yang berjarak cukup jauh dari kota, aku segera bersembunyi di balik semak-semak di seberang sungai, tanpa memperdulikan tubuhku yang kini penuh debu dan lecet. Di depanku terbentang sungai yang menjadi sumber kehidupan berbagai kota di sekitarnya. Aku berdiri di hulu sungai yang tidak pernah didatangi penduduk. Sungai suci yang jernih itu, yang berkilap indah perbandingan cahaya bulan. Sejenak aku menikmati keindahan Sungai Banyu Kahyangan. Sungai yang beberapa bulan lalu menabung air mataku, air mata dari wajah penuh ginju dan bedak yang dipermainkan oleh semua orang di kota. Aku memaki dalam diam, memaki mereka yang tidak pernah mengerti keinginanku, mereka yang tidak pernah mendambakanku, mereka yang hanya bisa melihat permukaan tanpa mau menerima diriku yang sesungguhnya. Ayah dan ibuku bangsawan yang membawa nama Adiwilaga. Adik perempuanku Anjani Adiwilaga, terutama tunangannya Pancaka Suwardana yang menolak tawaran kasihnya. Bagi mereka semua aku hanyalah Aji Dwilaga sang paria. Melihat kilapan cahaya indah bagai permata itu membuat tekadku semakin bulat. Angin malam yang berhembus semakin kencang membantu menyamarkan derap langkahku. Aku memejamkan mata agar debu-debu yang berterbaran tidak masuk ke mataku. Di depanku, kini terlihat sosok wanita cantik berdiri di pinggir sungai. Wajahnya yang berkulit putih terlihat begitu indah di bawah cahaya bulan itu. Matanya yang besar dengan bulu mata lentik itu kini dibasahi oleh air sungai yang baru saja disiramkan di wajahnya. Satu kakinya menyentuh air sungai secara perlahan. Dia tersenyum kecil menikmati segarnya air yang menyentuh jari kaki. Perlahan wanita itu menurunkan sebuah selendang putih indah yang sedari tadi tersama di pundaknya. Seketika jantungku berdebar makin kencang. Aku tidak yakin suara jangkrik yang tersebar di seluruh penjuru hutan itu bisa menyembunyikan kegembiraan yang aku rasakan. Kegembiraan yang juga aku rasakan ketika melihat sang bidadari turun dari langit dengan selendangnya. Si bidadari kemudian berjalan ke pinggir sungai yang terlihat masih dangkal. Dia mulai melepaskan baju yang menutupi tubuhnya. Dari tempat persembunyian aku bisa melihat lekukan punggung yang begitu mempesona. Tiap lekuk tubuh yang aku dambakan sejak dulu, lekuk tubuh bidadari yang turun dari langit. Aku berusaha memegang semak yang ada di sampingku demi menanah serat dan mencoba mengutam akan tujuan utama yang membuatku datang ke sini. Dengan gerakan segesit rusa yang bisa menghindari sergapan harimau, aku menyusuri tiap rumput tinggi di pinggiran sungai. Dari baliknya aku mengintip benda-benda yang tersebar di pinggir sungai itu. Bidadari terlihat berenang menjauh menuju ke tengah sungai. Aku tahu bahwa waktu sampai penduduk kota selesai dengan upacara sesajen mereka tidaklah banyak. Dengan berhati-hati aku mengulurkan tangan kurus dan berusaha meraih selendang yang tergeletak di tumpukan baju serba putih yang berkilap. Di baliknya terlihat sebuah kalung penuh dengan mutiara putih
yang terlihat begitu indah. Sejenak keserakahan membuatku berhenti berpikir. Aku juga menginginkan perhiasan yang terlihat begitu indah sehingga nantinya bisa kusematkan di leher. Detak jantungku kembali berdegup kencang. Suara air yang sedari tadi terdengar mendadak berhenti. Dengan cepat aku memutuskan hanya menarik selendang putih, kemudian berlari sekuat tenaga. Tak sekalipun aku berbalik untuk menengok, aku hanya terus berlari tanpa henti di sepanjang sungai Banyu Kayangan. Sekilas aku melihat wajah remaja laki-laki berambut pendek terpantul memandangku dengan jijik. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada sosokku yang akan menjadi masa lalu. Beberapa saat kemudian awan gelap menutupi cahaya bulan. Sosokku dengan mudah lenyap di balik bayangan hutan. Cepat-cepat aku kembali tiba di hutan dekat kota dan berhenti tepat di pinggir gedung yang aku kenal. Dengan bahagia aku memeluk erat selendang gaib bidadari kayangan itu. Mataku berbinar menatap keindahan tenunan selendang yang terbentang di atas tangan. Tiap polanya seakan-akan mendongengkan cerita indah yang nantinya akan kutulis sendiri setelah memenuhi semua hasrat dan keinginanku. Mataku memandang jauh ke arah seorang pria yang berdiri di depan rumah. Pancaka, berdiri memandang langit sambil mengenakan baju berwarna biru hasil jahitanku. Dari dalam rumah muncul Anjani dengan senyum lebarnya. Dia menyentuh lembut baju yang Pancaka kenakan. Dari balik bayangan, aku mencengkeram erat selendang di tanganku. Kecemburuan dan dengki yang kurasakan memuncak. Cengkeramanku begitu kuat hingga kuku yang tajam melukai telapak tangan sendiri. Dengan panik aku menarik selendang itu menggunakan tangan kiri, memicu darah segar mengalir di telapak tangan kanan. Beberapa jatuh pada selendang putih. Aku mengangkat selendang itu ke langit, mencari sumber cahaya dari bulan. Ada beberapa titik darah yang menetes di permukaan selendang itu. Dengan panik aku mencoba menghapusnya, tetapi usahaku sia-sia. Aku jatuh berlutut. Ya, benar-benar sedih melihat keindahan selendang kini telah ternodai. Aku mulai menangis seraya membentangkan selendang itu di depan wajahku. Cahaya bulan menerangi selendang dan membuatnya terlihat nyaris tembus pandang. Di bagian kirinya noda darahku tertera. Seiring dengan suara isak tangisku yang semakin kencang, tiba-tiba noda darah yang terlihat perlahan sirna, seakan-akan darah yang aku miliki menyatu dengan selendang gaib itu. Sesaat kemudian, aku bisa merasakan panggilan dari dalam tubuh yang membuat terbuai. Panggilan menggoda yang terus terdengar di kepala. Rayuan dan juga bujukan yang membuatku ingin mengenakan selendang itu segera. Kedua mataku terbuka lebar, napasku terdengar semakin kencang. Aku bisa merasakan kesadaranku mulai menyatu dengan kesaktian selendang itu. Di bawah cahaya bulan, aku berjalan dengan selendang yang tersemat indah di kedua pundak menuju ke kota. Malam itu roda nasib berputar balik. Apa yang hanya menjadi angan dan juga bunga malam ini kini akan terwujud. Pancaka dan keluargaku ada dalam genggaman tangan. Perasaan, tubuh, dan jiwa mereka semuanya bergerak sesuai yang aku mau. Pada malam yang sama, seluruh desa kehilangan sungai yang mereka puja karena kekeringan di masa datang. Tetapi aku, sang sastra Sri Kandi, kini datang menjadi sosok yang mereka puja. Bertahun-tahun aku menari dalam kegembiraan. Tubuh yang dahulu hanya menjadi dambaan dan khayalan kini menjadi kenyataan. Setiap sudut tubuhku memperlihatkan lekukan yang terus-menerus membuai setiap pria. Wajah cantik dengan mata yang dihiasi bulu mata lentik berhasil membuat semua orang bertekuk lutut. Suara semerdu nyanyian surgawi pun aku nyanyikan ke seluruh penjuru kota. Siapapun tidak bisa menolak panggilanku. Perlahan semua yang aku mau terwujud. Namun manusia mulai menunjukkan kelemahannya. Wajah yang dahulu aku cintai terus menua, sedangkan kecantikan yang aku punya terus abadi dengan harga yang kubayar. Dengan berat hati, aku meninggalkan mereka yang ditinggalkan oleh keindahan. Buruk rupa bukanlah bagian dari kehidupanku. Seiring waktu, aku harus mencari abdi yang akan menjaga jiwaku, abdi yang menjaga keabadianku, abdi yang harus memperlakukan selendang ini bagai raja. Setiap abdi yang ku korbankan, warna selendang itu menjadi semakin merah. Merah cantik yang menunjukkan jeripayaku.
Darahku yang mengalir di selendang pun menjadi bukti bahwa tenunan indah di atas selendang gaib ini benar-benar menceritakan kisahku. Jam terus berputar, waktu hanya berhenti di hadapanku. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman, yaitu nanti part 9 yang menjadi part terakhir dari kisah ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.